Remaja merupakan generasi penerus bagi generasi sebelumnya. Karena itu ada ungkapan dalam bahasa Arab, Syubanu al-yaum rijalu al-ghadi. Pemuda hari ini adalah tokoh pada masa yang akan datang. Karena itu, Islam memberikan perhatian besar kepada mereka, bahkan sejak dini. Di masa lalu, banyak pemuda hebat karena generasi sebelumnya adalah orang-orang hebat. Karena itu, khilafah memberikan perhatian besar pada generasi muda ini. Nabi SAW mengajarkan, Muru auladakum bi as-solati, wahum abna sob'in. Ajarkanlah kepada anak-anakmu sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Hadis ini sebenarnya tidak hanya memerintahkan untuk sholat saja, tapi juga hukum syara yang lainnya. Karena sholat merupakan hukum yang paling menonjol, sehingga hukum inilah yang disebutkan. Selain itu, titah ini tidak berarti anak-anak kaum muslim baru diajari sholat dan hukum syara yang lain ketika berusia 7 tahun. Di masa lalu, keluarga kaum muslim menjadi madrasah pertama bagi putra-putrinya. Sejak sebelum lahir dan saat balita, orang tuanya telah membiasakan putra-putrinya yang masih kecil untuk menghafal Al-Quran dengan cara memperdengarkan bacaannya. Rutinitas ini membuat mereka bisa hafal Al-Quran sebelum usia 6 atau 7 tahun. Di usia emas seperti ini, anak-anak bisa dibentuk menjadi apapun tergantung orang tuanya. Setelah mereka bisa menghafal Al-Quran di usia 6 atau 7 tahun, mereka pun mulai menghafal kitab-kitab hadis. Saat usia 10 tahun, mereka pun bisa menguasai Al-Quran, hadis, juga kitab-kitab bahasa Arab yang berat, sekelas Alfiyah Ibnu Malik. Karena itu, di era khilafah bermunculan pemuda yang sudah mampu memberikan fatwa. Misalnya saja Iyash bin Muawiyah dan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mereka sudah bisa memberikan fatwa saat usianya belum genap 15 tahun. Selain penguasaan pengetahuan yang begitu luar biasa, mereka juga dibiasakan oleh orang tua mereka untuk mengerjakan sholat, berpuasa, berzakat, infak, hingga berjihad. Sosok Abdullah bin Zubair misalnya, yang dikenal sebagai kesatria pemberani, tidak lepas dari didikan orang tuanya, Zubair bin Al-Awwam dan Asma binti Abu Bakar. Abdullah bin Zubair sudah diajak berperang oleh ayahnya saat usianya masih 8 tahun. Dia dibonceng di belakang ayahnya di atas kuda yang sama. Dengan bekal ilmu dan pembentukan mental yang sehat dan kuat, ditopang dengan pembentukan sikap dan nafsiyah yang mantap, kehidupan pemuda di era khilafah jauh dari huru-hara, dugem, dan kehidupan hedonistik lainnya. Mereka tidak mengkonsumsi miras atau narkoba, baik sebagai doping, pelarian, atau sejenisnya. Karena ketika mereka mempunyai masalah, keyakinan mereka kepada Allah terhadap qada dan qadar, rizki, ajal, termasuk tawakal begitu luar biasa. Masalah apapun yang mereka hadapi bisa mereka pecahkan. Mereka pun jauh dari stres, apalagi menjamah miras dan narkoba untuk melarikan diri dari masalah. Kehidupan pria dan wanita pun dipisah. Tidak ada ikhtilat, holwat, menarik perhatian lawan jenis atau tabaruj, apalagi pacaran hingga perzinaan. Selain berbagai pintu ke sana ditutup rapat, sanksi hukumnya pun tegas dan keras, sehingga membuat siapapun yang hendak melanggar akan berpikir ulang. Pendek kata, kehidupan sosial yang terjadi di tengah masyarakat benar-benar bersih. Kehormatan atau izah dari pria dan wanita, serta kesucian hati atau ifah mereka pun sangat terjaga. Semuanya itu selain karena modal ilmu, ketakwaan, sikap, dan nafsiyah mereka, juga sistem yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat oleh khilafah. Karena kehidupan mereka seperti itu, maka produktivitas generasi muda di era khilafah ini pun luar biasa. Banyak karya ilmiah yang mereka hasilkan saat usia mereka masih muda. Begitu juga riset dan penemuan juga bisa mereka hasilkan ketika usia mereka masih sangat belia. Semuanya itu merupakan dampak dari kondusivitas kehidupan masyarakat di zamannya. Kehidupan masyarakat yang bersih ini juga bagian dari taskif jama'i yang membentuk karakter dan kepribadian generasi muda di zaman itu. Peran negara, masyarakat, dan keluarga begitu luar biasa dalam membentuk karakter dan kepribadian mereka, selain karena kesadaran individunya sendiri. Karena itu, tradisi seperti ini terus berlangsung dan bertahan hingga ribuan tahun. Bahkan, tradisi seperti ini masih dipertahankan di beberapa negeri kaum muslim, meski khilafah yang menaunginya telah tiada. Ini bisa kita lihat di Madinah, Mekah, Mauritania, Hyderabad, dan beberapa wilayah lain. Ada ungkapan bijak
Jika seseorang tidak menyibukkan diri dalam kebenaran, pasti sibuk dalam kebatilan. Karena itu, selain kehidupan masyarakat yang bersih, berbagai tayangan, tontonan, atau acara yang bisa menyibukkan masyarakat dalam kebatilan harus dihentikan. Mungkin awalnya mubah, tetapi lama-lama kemubahan tersebut akan melalaikan, bahkan menyibukkannya dalam kebatilan. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menitahkan, min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri baiknya keislaman seseorang ketika dia bisa meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Boleh jadi sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu bersifat mubah, tetapi sia-sia. Waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta yang digunakannya pun hilang percuma. Agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak terperosok dalam kesia-siaan, maka mereka harus disibukkan dengan ketaatan, baik membaca, mendengar atau menghafal Al-Quran, hadis, kitab-kitab sakofah para ulama, atau berdakwah di tengah-tengah umat dengan mengajar di masjid, kantor, tempat keramaian, dan sebagainya. Mereka juga bisa menyibukkan diri dengan melakukan perjalanan mencari ilmu, berjihad, atau yang lain. Pendek kata, mereka harus benar-benar menyibukkan diri dalam ketaatan. Hanya dengan cara seperti itu, mereka tidak akan sibuk melakukan maksiat. Dengan menyibukkan diri dalam ketaatan, maka waktu, umur, ilmu, harta, dan apapun yang mereka miliki menjadi berkah. Karena itu, dalam usia 20 tahunan, Imam An-Nawawi misalnya bisa menghasilkan berjilid-jilid kitab. Bahkan Imam Ahmad bisa mengumpulkan dan menghafal lebih dari 1 juta hadis. Imam Bukhari pun begitu. Semuanya ini memang membutuhkan negara dengan sistemnya yang luar biasa.